Kita masuk bab 2 kajian makrifat Allah. Ya. Kita awali dari hadis nyambung dari yang sebelumnya. Hadis Nabi ini ya. Tadi ditutup dengan An-Najm 5343 kan. Wa annahu huwa adhaka wa abka kan. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Iwan yo galak sekardionya. Manga tuh ndak serius, badoso. Kan sering ngomong gitu ya. Takutnya kan Allah itu yang ngomong. Kalau alhamdulillah gimana? Ketawa terus nanti dia. Gitulah ya. Nabi bersabda, la haula wala quwata illa billah aliyil azim. Itu hadis sahih. Artinya udah tahu. Nggak ada daya, nggak ada upaya, nggak ada kekuatan kecuali dengan Allah yang maha tinggi, maha agung. Berarti ini permohonan ketidaktahuan antum. Setuju? Berarti amalan. Tarikannya kemana? Tarikan kalau akal kita tidak terjangkau. Sepakat? Kalau disyariatkan ujungnya gimana Pak? Pahala. Kalau di sini ada amalan supaya sampai dapat. Walaupun ngomong la haula. Duduk. Nah. Dan sabda Nabi lagi. Runut dari ini. La tataharraka jaratun illa biiznillah. Jarah. Tiada bergerak satu jarah pun melainkan dengan izin Allah. Setuju? Apa aja? Debu, angin. Berarti Allah yang menggerakkan. Setuju? Setuju. Mau dimaki itu hujan. Kan ada ayatnya, berdosa. Karena Allah yang menggerakkan. Itu dalam apa? Udah naik itikad kita. Akidah kita, tauhid itu naik. Itu disebut masya Allah, masya Allah, masya Allah. Sabda Nabi lagi. Innallahu huwa alladzi sana'ala ma'ala wa amalahu. Hadis riwayat Al-Hakim, sahih. Sesungguhnya Allah yang menjadikan semua pekerja dan pekerjaannya. Siapa yang kerja? Siapa yang ngerjaannya? Oh, kalau gua nggak kerja, gua nggak dapat gaji. Ada orang kerja nggak dapat gaji? Banyak juga. Ya. Ada campur tangan Allah. Udah. Aduh, gampang hidup kan? Hati-hati nasihatan dunia dalam kaji makrifat af'al, nggak boleh hilang hukum taklif. Sholat tetap sholat. Nah, ini kan kata antum udah makrifat af'al semuanya kerja Allah semuanya. Antum diam aja kan tidur kerja Allah kan. Itu namanya Jabariyah. Aliran Jabariyah. Dibahas di tasawuf. Udah nggak nampak lagi di Indonesia. Masih banyak, mungkin banyak. Anda nggak boleh sebut namanya. Takut terlalu berani kan Ustadz medsos itu berani-berani nyebutnya. Bacaka orang ujungnya kan. Nah, jangan, hati-hati. Banyak hoax. Karenanya Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah, perhatikan di Quran ini, nggak pernah Nabi sama sekali mendoakan kehancuran kaum Quraisy. Babak belur, rontok, bercucuran darah. Ada doain, ya Allah turunkan malaikat hancurkan kaum Quraisy. Ada. Mulia mana dengan Nabi Musa? Ayo. Nabi Nuh. Ayo. Nabi Yunus kabur. Dicaplok sama ikan. Ayo. Nabi akhir itu makanya disebut Abaruhi. Bapaknya Ruh. Betul kan? Nggak ada itu di ayat, di hadis pun. Mendoakan kehancuran kaum Quraisy. Yang menyakiti dirinya baik lahir fisik. Kenapa?
karena beliau sudah musyahadah. Arti musyahadah memandang Allah, bahwa semua itu perbuatan dari Allah. Setuju? Dan itu hadis. Itulah musyahadah, bahwa perbuatan itu dari Allah. Karenanya turun firman. Turun lagi firman ke Nabi itu. Allah berfirman di Yunus 10:65, baca firman. Mungkin kuat Nabi. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. Janganlah kamu sedih oleh perkataan mereka. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, gimana? Nabi tahu, makanya Nabi tidak mendoakan pengajuan. Doa aja enggak. Karena itu benar layu. Apa yang tadi kan? Janganlah engkau sedih dengan perkataan mereka. Sungguh itu perkataan mereka seluruhnya milik aku Allah. Dia maha mendengar, aku maha mendengar, maha mengetahui. Maksud mereka berkata, tapi yang dulu itu orang Quraisy buat juri siapa? Sama orang kafir kan bisa lagi kan? Kenapa dia yang menyadari? Karena akunya, seolah aku yang buat. Setuju? Jelas. Nah, efek ini, pemahaman ini banyak gak realisasi sehari-hari di sini terjadi di masyarakat sekarang. Bahaya nggak memakai selain Allah? Bau sampai itu nggak ada betul. Pantang dia ngalah, selisihnya nggak mau. Banyak orang itu. Selisihnya nggak mau. Apalagi kalah, mabuk dia. Jelas-jelas pakai selendang Allah ini kafir. Setuju nggak? Kenapa dia dengan dia? Itu kan memang orang-orang kuat. Ada ingin selesai dengan dia, tapi ingin gampang kan? Kehidupan, cuma rambu-rambu yang kita hati ini. Udah besok pokoknya ada yang gila, kamu bisa jawab. Pasti bisa jawab. Nanti hujan balik, tidak boleh. Beran aku apa namanya? Aku dari ini apa? Ada kan? Kan zaman sekarang bentar-bentar dalil, bentar-bentar dalil, kan gitu kan? Iya kan? Kepekaan itu timbul. Ini hoak, ini bukan demi hoak. Dengar aja nih, aman ini. Wah, iya, tahu. Nggak mungkin antum akan tahu itu. Sungguh akan tahu itu. Jadi nggak perlu puasa 1 hari, tanpa nggak perlu. Nggak perlu nunggu ijazah, nggak perlu nenek aja omongan ini deh. Jago mana? Enggak jago, ini kasih tahu juga. Iya kan? Makanya jangan kayak dulu kadang-kadang ngomongnya cakruk. Ya, kayak ngeramal nggak percaya juga. Tidak ada saudara. Kalau bengkok, baru tahu. Nah ini orang cek. Semuanya kan nggak bisa kayak gitu. Beneran ini? Enggak juga datang. Kalau juga mau hujan mabok tuh. Hujan keberangan. Ya. Percaya nggak sakit kepala langsung pergi hujan kepala itu. Ikhlas. Karena ada yang penting lagi. Sembuh tuh. Sembuh tuh. Makanya itu hujan kemarin badai itu. Tengah malam. Buka baju. Tidur di lapangan. Ada yang mana? Ada yang mana? Ternyata kuat badan itu ikhlas. Kenapa lagi? Berapa anak
mau berkeluarga, beristri, tunggu dulu, tukar cincin dulu, pastikan dulu. Apa aja lu? Udah 50.000 nikah sah. Gimana sih? Maaf ya, ini bukan ini anu ngajarin ke depan, gitu. Kira-kira gitu deh. Udah jalani aja, ikhlasin aja. Tapi basihannya pakai gini, kalau kita mau bersihannya ngikuti ilmu taklid harus jangan nggak pakai kapal. Kalau kita arusnya deras, nggak pakai kapal yang terbentur kapalnya kan. Kalau badan antum yang banyak deh mentang-mentang udah bengkok kepala antum, gitu ada ilmunya. Udah jelas Qurannya ya. Nah, dari hadis tadi kan. Nah, Nabi aja ditegaskan lagi dengan Wahyu Yunus 10:65 kan. Apabila engkau selalu musyahadah dengan riyadoh, dengan amalan, kemudian sampai tingkatan musyahadah, semua yang di sini bukan ijazah lagi karena udah mendengar, maka antum sudah duduk di makom wihdatul af'al. Yang lain sudah wihdatul af'al? Belum. Tahu wihdatul af'al? Antum sini makomatnya wihdatul af'al. Sudah tauhid ke perbuatan Allah. Nah itu udah nempel. Ya. Antum mendapatkan ijazah di UIN berapa tahun? Susah. Habis duit. Capek. Kesel. Di sini yang kan sebentar dapat ijazah nih. Ya, nggak perlu sertifikat kan, Pak? Kerasa dapat nggak? Ya. Kerasa dapat ya? Ya, betul. Hati-hati masih ada setan. Jadi wihdatul makom ini masih belum permanen, Pak. Harus naik lagi tingkatannya kan, Pak? Kenapa? Karena kita belum bisa mendidik Bang Korin. Gitu aja. Masih belum permanen. Nah, gitu. Itu ilmunya. Jadi udah tahu aja kan udah bersyukur kita kan? Seenggaknya meringankan kan dalam kehidupan kan. Ternyata kita mesti tawakal, ikhlas, bersyukur ya. Semua Allah ngatur kan. Kan gitu aja bahasanya ya. Jadi kalau ada orang nabok kita dalam ilmu syariat, tabok lagi kalau dibunuh jolim. Sekali tonjok lagi. Pas duduk di af'al Allah, makomat widatul af'al ini angkul nonjok. Apa kenanya? Nonjok Allah. Ayo. Benar gak tuh? Jadi sebelum nonjok, antum tanya dulu apa maksudnya, caranya udah tahu kan? La ilaha illallah. Tunggu sebentar. Dong boleh nggak dibuat skripsi seperti itu? Mabok nanti diamalin sama dosen. Benar itu diamalin sama dosen itu. Semuanya kan ada di Quran. Setuju? Itu nggak pada datang juga sih. Iya kan? Karena gini, oke di share kajian ini, cerita di share, ibadah aja dapat. Karena nggak ada talqin tuh. Ini talqin namanya. Mau masalah talqin. Ada yang dipaksa datang sini, penting ada. Tanya Iwan nih, penting nggak? Itu yang duduk sayang sama antum. Benar Pak? Nah ini kalah juga, susah jadinya kan? Udah dapet tuh makom tuh, bener, nggak perlu talqin antum belum nggak perlu. Talqin itu urusannya lain. Ya, ini banyak bener sih ulama-ulama sekarang talqin dulu, dicari nasabnya, mabok keliling-keliling, susah. Ngaji sekarang mungkin disusah. Sudah sempurna agama Islam tuh di Quran tuh. Gampang, tapi jangan digampangin dong. Jadi bisa nggak disebut begini?
engkau terlepas dari bahaya syirik kalau sudah sampai sini. Bisa lepas. Baik syirik khafi maupun syirik jahri. Syirik yang nyata maupun syirik yang dalam hati. Kalau sudah paham makom ini bisa lepas. Bisa nggak? Bisa ya? Itu inti ajaran Nabi di awal. Menanamkan itu yang berapa tahun tuh di Mekah. Kalau syariat kan sebentar, Pak. Pondasinya itu yang didudukin. Insya Allah bisa lepas. Kertek hati, oh loh, ini perbuatan Allah nih, ada hikmah di balik itu. Saya pengen tahu ya Allah, mudah-mudahan diridhoi. La ilaha illallah. Tafakur sebentar renungan, insya Allah. Kalau Allah berkehendak ada ilham, mau ngapain? Antum lang bisa memuji Allah. Ya Allah, ini nggak sia-sia. Maha suci Allah, pasti itu. Quran kan? Mengesahkan Allah pada segala perbuatan sampai antum lenyap. Segala perbuatan antum, termasuk perbuatan antum lenyap, itu sebabnya apa? Karena antum nyatanya perbuatan Allah dengan ilmu yang antum dapat. Duduk kan? Itu udah nyata. Itikad antum, akidah antum dalam tauhid sudah nyata. Udah nyata nggak? Ada yang nggak percaya dengan firman Allah? Nggak usah ngaji sini. Yang disampaikan ada firmannya. Ada itikad, ada hadisnya. Nggak percaya pembuktian buktiannya sendiri. Betul kan? Berarti antum udah nyata bahwa Allah itu ada di antum, berbuat terhadap segala kehendak. Ya, hati-hati berprasangka di situ. Kan gitu. Ini udah ngeri sedap nih. Nah, kalau itikad udah nancep pasti beda nanti perbuatan kita. Nah, besok kalau misalnya masih bacaka nih warna apa? Aidil sama istrinya, antum bingung. Lah, efek ujian berat kok. Bukan makin tinggi, makin hilang ujian. Makin kuat kita, makin bagus tata kita memperbaiki umat. Itu bahasanya. Makin kuat ujian, makin bagus kita memperbaiki umat. Mau nggak kayak gitu? Nggak perlu antum kuliah di UIN, nggak perlu antum di insya Allah. Karena manusia adalah khalifatullah. Jadi engkau saksikan dengan jelas bahwa segala wujud majazi hilang. Majazi tahu? Yang dipikirkan itu majaz. Ya. Sirna. Di bawah arti nur wujud Allah. Yang sebenarnya. Tiada arti cahaya lilin yang dinyalakan di bawah cahaya wujud matahari gitu iktibarnya. Antum sudah dapat cahaya matahari, masih gunain juga lilin. Hilang. Ya, hilang. Iya kan? Udah, kan udah ada ilmunya. Udah praktekin aja lah. Ngapain? Keluar matahari itu. Pakai lilin juga. Sebab akibat juga. Sekolahlah ke Bandung. Tetap aja udah kalah dengan cahaya yang tadi. Ngapain? Nggak suka nggak kuliah lah doang. Kan gitu. Kemana nih ngaji? Gitu ya. Ya. Jadi semua dari uraian tadi kita ketahui bahwa sama saja perbuatan itu baik, perbuatan itu jahat, hakikatnya dari Allah. Yakin? Nah, dah. Itu dulu ya. Nah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini didasarkan atas hadis Nabi juga, dalilnya sudah. Coba nih ya dari Abu Daud.
Ini praktekin ya, praktekin. Kalau antum naik emosi, ya praktekin ini. Kalau nggak ketemu hikmah, praktekin. Ini doa langsung. Ya. Boleh pakai selawat. Ya. Tapi jangan pakai wasilah. Tahu wasilah? Selawat langsung baca ini. Jangan pakai wasilah. Kalau wasilah itu sebelum selawat. Khususon ila ruwi Syekh Abdul Qadir Jalani, wabil khusus arwahi muslimin wa muslimat. Jangan langsung selawat, langsung doa ini. Catat hadis. Allahumma ini a'udzubika minka. Allahumma ini a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari Engkau. Duduk. Betul kan? Doanya gitu kan? Karena perbuatan itu dari Engkau. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dari Ali bin Abu Thalib, syahid. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika minka. Sampai? Ya, insya Allah ego antum enggak menjadi kebablasan. Udah selesai nggak doa itu? Belum. Akal itu kan panjang bro. Kata Nabi lanjutkan. Di riwayat Nabi lagi, Nabi melanjutkan lagi doa tadi. Ya. Allahumma ini sama awalnya. A'udzubika min syarri ma khalaq. Kedua. Yang pertama tadi, catat itu. Allahumma ini a'udzubika minka. Allahumma ini a'udzubika min syarri ma khalaq. Artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang Engkau jadikan. Betul? Yang Engkau jadikan. Nah. Itu salah satu doanya. Kalau antum tidak bisa membaca apa yang terakalkan dari fuad. Nah, paham ya? Nah, itu baca doanya. Dan ini boleh dibeli, boleh dikerjakan di awal. Tapi sudah itu praktekkan. Jadi doa ini boleh dipakai di depan, boleh dipakai di belakang. Nah. Untuk mengasahnya, ulang-ulang sebanyak umur. Ketajaman dari fuad antum, bahwa di situ af'al Allah masuk. Ulang-ulang. Tambahan dengan doa-doa kemarin. Ya, ulang-ulang. Tapi berupa dizikirkan. Firman Allah 113 ayat 1 dan 2. Baca dulu. Nah, sering dibaca tapi nggak tahu hikmah dari ayat itu kan pusing juga nih nongin. Itu bahasanya yang ngasah doa tadi, sebentar aja. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai tubuh dari kejahatan makhluknya. Katakanlah aku berlindung kepada Roh yang menguasai tubuh dari kejahatan yang dia jadikan. Asalnya itu. Kejahatan sering terjadi setelah subuh. Jadi amal ini sudah waktu sholat. Banyaknya sebanyak orang tuh. Paham? Praktekin aja.
Ini kaji makrifat akal sudah di atas ilmu syariat yang disebut ilmu apa? Mutawasil. Tahu mutawasil? Tahu ini? Firasat. Di bawah ini namanya firasat. Ujung puncak firasat Allah. Ya, gitu. Duduk nih. Pernah dengar ilmu firasat? Itu ilmu Islam. Orangnya apa? Kalau yang pandai berfirasat, mutawasim, ada di Quran. Hati-hati orang yang berfirasat. Arti firasat, orang yang ditajamkan pikirannya membaca ayat-ayat yang ada di alam semesta. Paham ya? Contoh, kalau gelap mendung adakah hujan, sadioba, payung, itu firasat gampangnya. Ya, kalau cacing keluar dalam gak ada batu, banyak yang keluar tanda gampang. Betul? Firasat puncaknya afalullah. Semua tadi difirasatkan karena Allah akan melakukan perbuatan. Betul. Jadi untuk firasat pakai Quran surat apa tadi? Satu dan amalannya. Waktunya. Banyak dong. Pikir dapat. Waktu amal dapat. Jelas ayatnya. Ya kan? Maka kalau sekiranya kejahatan itu bukan dijadikan Allah, ya, kejahatan ya, maka tidak mungkin Nabi mengucapkan doa demikian. Bahkan, kan Nabi diturunkan ke kita, nggak mungkin Nabi ngomong gitu. Logika tuh. Jadi jelaslah bahwa perbuatan baik dan jahat pada hakikatnya dari jawab Allah. Pengen buat lagi. Quran ini banyak jelasin ini. Jangan pakai selendang pun itu maksudnya. Jangan pakai keakuan. Jangan merasa aku yang berbuat. Itu dilarang banget. Banyak ayatnya. An-Nisa surat 478 baca. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi, lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka, mengapa orang-orang itu munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Gini, antum sudah sampai di dalam makomnya, sudah tahu baik benar kata Allah yang berbuat. Nah ini seakan-akan duduk
makom lagi, yang pemahaman tadi, bukannya makom syariat, ya, gitu ya, dengan cara dicari, ya, dicari dengan amalan tadi. Ya. Kalau anda ngomong gini, jangan rambu-rambu ini menjadi rambu munafik. Kira-kira akan menjadi tidak berlaku ilmu tadi. Kalau anda berpikiran begini, perhatikan. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari Allah. Dan jika mereka mendapatkan keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau. Katakanlah semua dari Allah. Betul. Maka mengapa orang-orang itu? Itulah orang munafik. Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan, tidak paham dengan kalam Allah bahwa berlaku pada semua orang dan Allah yang mengatur. Setuju? Al-Araf 7:131. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Perumpamaan nasib syariat menyebutnya tergantung antum. Kalau ada makrifat nggak begitu. Ngeri juga ya. Satu sisi menafikan yang di atas, satu sisi membenarkan yang di bawah. Duduknya sudah beda antum. Itu maksudnya. Ya, kalau duduk antum sudah pasti enggak. Antum jangan pakai yang di sana menasah. Duduk nggak? Ya pakai yang di kelas 3. Jadi masih berlaku hukum tidak. Masih berlaku antum mau pelajari ngedengerin dari ini. Enggak berlaku lagi kan? Yang mudah-mudahan mendoain. Ya, nggak mau lihat YouTube. Ya, lihat Quran aja ya. Kalau lihat YouTube boleh, yang hiburan aja. Ya, makanan nafsu. Ya, tapi jangan bukan kontennya. Makanan nafsu apa? Ada toleransi ya. Gitu ya. Ini orang sini tadi ya udah duduk di makom betul apa ya, udah ya. Yang mudah-mudahan doain nggak mau ini besok mau nyanyi lagi ini. Dan berubah ya, pakai gamis, panjang jenggot, rebana. Allahumma sholli barik. Mudah-mudahan jadi habib dah. Udah jelas tadi ayatnya ya. Nungguatin dulu ya di Yunus 107 ya. Ini ada amalan. Anda ingin baca ya. Wa yam sa'akallahu bidurun fala kashifa lahu ilahwa wa yarudikla bi khairin maladada lafadihi yusifu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Itu ayatnya 10 Yunus 107 ya. Artinya
Dan jika Allah menimpakan suatu bencana, keburukan, kejahatan, itu bencana juga kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, karena Dia yang berbuat. Ya kan? Nah, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Ya kan? Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, juga Maha Penyayang. Begitu juga di Quran surat An-Nahl 27 ayat 47. Amalin itu aja. Baca. Ini termasuk doa. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu. Soleh berkata, nasibmu ada pada sisi Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu kaum yang diuji. Begini, kalau mendapatkan sedikit nasib ilmu ini ya, ya, kan sering nasib, kan gitu ya. Tahu nasib? Nasib itu kayak 3 ujian, ya, 1 ujian, dosa, yang ketiga, dengar, ujian, ya, berarti walaupun baik kena, dosa pasti kena, ya, ajab namanya, betul kan? Itu bukan ujian, tahu kan itu? Kebanyakan zaman sekarang itu ajab, bukan ujian. Yang ketiga keseimbangan. Kalau keseimbangan, Allah sayang. Tahu nggak keseimbangan? Purba diseimbangkan. Kalau masih kotor, uji lagi, dikasih cobaan sampai bersih. Di situ ada kisah. Kemarin katanya, kalau merasa kita ada dosa langsung terbaca, ada apa ini? Saya sudah berbuat baik, tapi kena sial juga. Merenung, kan nggak tahu tuh ujian, ajab atau keseimbangan, nggak tahu tuh apa amalannya. Ayo, la ilaha illallah. Sudah itu apa? Sudah itu. Istiqorah. Oh, gitu. Jadi istiqorah juga perlu syarat. Syaratnya zikir tafakkur, istiqorah. Insya Allah ketemu. Maka antum bisa menentukan ini aja. Kalau aja, gimana solusinya? Ikhlas. Memang dengan balas pula. Kalau ujian, alhamdulillah. Bener kan? Kalau keseimbangan bayar di kisah. Paham? Cari, dipikir diterangkan ya. Gimana nih? Ya Pak ya, jelas kan? Nah jadi kita bisa nasihatin orang kan? Orang nggak mau melakukan istiqorah, nggak mau melakukan apa ini? Ada hak si pentaklid melakukannya untuk mengetahui penyebabnya juga. Lakukan aja Pak. Betul. Itu antum sudah melimpah. Ya, duduk kan? Kalau orang udah puncak melipat aja, dia hanya la ilaha sekali tahu itu sebabnya. Antum bayar pisah saja. Ya, antum berobat nasuha. Ya, betul kan?
Itulah jawaban ulama yang benar. Menurut Quran 40 hari antum harus melakukan zikir sebanyak 100.000 makhluk. Enggak begitu. Itu hijib. Hijib itu meminta. Ya, kalau ada wali, hijib habis. Enggak perlu hijib. Sampai lanjut dulu ya. Al-Qasas 28:68. Wa rabbuka yaqulu ma yasha. Wa yaqta maka lahumul ya subhanallahi wa ta'ala amma yusirun. Itu Al-Qasas 28. Dan Rabbmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki bagi mereka manusia. Tidak ada pilihan. Enggak. Maha suci Allah, maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Di Al-Ahzab 33, Al-Ahzab kan ayat 17 sebelumnya. Dikit lagi ya, dikit lagi kita panjang dulu. Di Quran semua. Qul man jalladzi ayatnya tadi ayat yang 17. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Dan orang-orang munafik itu tidak diperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Jadi artinya sudah jelas ya bahwa semua itu afalullah. Dicatat saja karena banyaknya penjelasan perkara ini. Ayat selanjutnya untuk didalami lagi oleh antum, silakan jadi referensi. Ya. Al-Jukhruf 4332 catat itu. Nanti baca aja. Sudah itu Al-Fat 4814. Sudah itu At-Taqabun surat 64 ayat 11. Ma'asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, ya kan? Jadi itu ayat tambahan untuk menguatkan ada afal Allah atau tidak pada diri antum waktu antum melakukan sesuatu. Itu maksudnya, ya. Ayat itu tadi, ya. Karena ini kajinya dalam spesifikasi menciutkan dari makrifatullah dalam segi perbuatan Allah, ya. Jadi itu, jadi nggak bisa sekaligus dihantam semuanya. Nah, untuk hafal Allah aja panjang, ya, itu udah 2 bab. Ya. Jadi itu ayat-ayat yang termaktub dalam Al-Quran, Allah menunjukinya. Ya. Jadi silakan antum gali, jadi antum akan mengerti bahwa semua itu ternyata Allah Maha meliputi, baik itu buruk maupun perbuatan baik. Tapi letaknya harus tahu, ya, karena ada yang disebut apakah itu ujian, apakah itu keseimbangan, apakah itu azab, ya. Nah. Kita pahami sedikit lagi, sampai landung. Gini. Walaupun segala perbuatan, gerak dan kejadian pada hakikatnya adalah dari Allah juga, maka janganlah engkau melanggar syariat Nabi
Muhammad SAW. Ini nggak boleh, hukum taklid tetap dijaga dan tetap teguhlah dalam takwa, mengerjakan segala yang diperintahkan Allah dan Rasulnya serta menjauhi segala yang dilarangnya. Jadi jangan sekali-kali antum sudah sampai makomat sini menafsirkan bahwa gugur taklif syarak. Jangan. Paham ya? Artinya tidak ada kewajiban hukum syariat karena udah paham tadi. Ini sering terjadi melencengnya kajian-kajian dalam konteks ruhani. Itu namanya taklif syarak, digugurkan. Nggak perlu saya lagi sholat, karena saya sudah semuanya serba Allah. Kacau ini. Apabila engkau beritikad berkeyakinan demikian, jadilah engkau termasuk kafir jindik, itu ada di Quran. Nauzubillahi min dzalika. Oleh karena itu istiqomah dalam melaksanakan syariat Nabi Muhammad, juga tetaplah engkau musyahadah dengan mata hatimu secara terus-menerus berkekalan bahwa segala kebaikan, keburukan ada dari Allah juga, sehingga lepaslah engkau dari syirik khafi. Artinya syirik yang halus, syirik yang tidak kelihatan. Karena orang yang sudah duduk di makam makrifatnya kepada perbuatan Allah, yang paling berbahaya syirik yang tidak kelihatan. Syirik khafi itu akan gugur insya Allah kalau antum sudah mengetahui di sana ada perbuatan Allah. Apabila engkau memandang diri masih merasa ada sesuatu perbuatan pun, maka itulah syirik khafi. Walaupun engkau tidak berbuat syirik jali, syirik yang nyata. Karena itu Allah berfirman di Quran surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minuna aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka musyrik. Karena itulah ada kata-kata yang harus dipegang dari guru-guru kita di belakang. Beliau mengatakan, andai kata terlintas dalam pikiran suatu kehendak yang lain darimu karena lalai, karena lupa, maka aku sebut diriku ini dengan murtad. Begitu dia menghukumnya. Nggak boleh kalau itu udah hafal Allah. Juga nasihat guru-guru kita kira selalu Al-Fatihah dengan ajarannya. Andai kata aku terhijab, terlupa dari Robku meskipun sekejap mata, maka tidaklah lagi aku termasuk manusia. Begitu benar dia menghadapnya, ya. Itu gitu. Itu tingginya benar makomat guru-guru itu mengatakannya. Jadi engkau disebut musyrik apabila engkau tidak mengikuti jalan mukmin yang sebenarnya. Dan jalan mukmin itu adalah memandang bahwa tiada yang berbuat. Itu jalan mukmin. Beda lagi. Karena mukmin itu kasyaf. Ada kaf. Tiada yang berbuat, yang hidup, yang maujud, yang wujud ini hanya Allah. Putus. Gugur taklid begini. Jangan, ya. Maka apabila engkau mengikuti jalan mukmin yang sebenarnya, barulah engkau disebut mukmin yang benar. Dan lepaslah engkau dari syirik khafi, serta keluarlah engkau dari yang disebut Allah dengan musyrik, dan jadilah engkau ahli tauhid yang benar-benar duduk di makomnya af'alullah. Surga di dalam dunia sudah akan dapat. Itu jaminan Allah. Serta patutlah atas engkau dimuliakan Allah dunia wal akhirah. Ini berdasarkan firman Allah di Ar-Rahman 46 pendek. Waliman kafa maqama rabbih jannatan. Dan 2 surga bagi siapa yang takut saat menghadapi Rabb-nya. Itu takwa tinggi. Jadi ada 2 surga. Ayat ini ada 2 surga. Surga pertama, surga musyahadah. Tahu surga musyahadah? Antum menyaksikan Allah dalam perbuatannya. Itu surga. Surga Allah yang didapat dari ma'rifatullah waktu antum masih hidup di atas dunia. Yang kedua, surga akhirat yang disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Ya, itu dia. Jadi antum kalau ingin dapat surga dunia, pahami af'al Allah. Konteks besarnya makrifatullah. Karena itu nasihat-nasihat dari guru kita. Allah berfirman di Al-Qiyamah 72, 22, 23. Wajuhi yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena memandang Rabb-nya di mana.
Orang menganggapnya di sana. Setelah mati, tidak. Di atas dunia ini. Dalam konteks makrifatullah, mata hati. Paham? Paham ya? Jangan kaitkan Allah dengan hukum waktu. Karena Allah tidak sama dengan waktu. Itu itikadnya. Karenanya barang siapa yang telah memasuki surga makrifatullah di atas dunia, niscaya tiada berhasad lagi kepada surga akhirat. Setuju? Kenapa? Ini dia ilmunya. Kalau antum sudah dapat ini, antum tidak akan ngomong surga akhirat. Surga akhirat itu untuk orang-orang yang makomatnya masih perlu diumbu. Hah, betul? Perlu diumbu kan? Baru keluar ke surga akhirat. Antum surganya udah didapat, ngapain mikirin surga akhirat? Nggak ada berasal lagi surga akhirat yang berupa bidadari, istana, segala sesuatu yang di sana kan ngomong gitu. Yang di akhirat kok jadi syahwat? Halo. Untuk siapa itu? Untuk Oon. Sedih kan tuh. Kalau mengenai maknanya lapisannya paling bawah. Hasratnya hanya ingin sedekat-dekatnya kepada hadirat Allah. Itulah surga makrifatullah dalam afal Allah yang disebut surga ruqyatullah. Apa? Ruqyatullah. Artinya melihat Allah. Ruqyah biasanya di mana? Melihat bulan untuk masuk Ramadan. Betul kan? Ini gantinya ruqyatullah. Dengan mata apa? Enggak ini. Enggak. Udah dikaji. Maka nikmat yang paling tinggi di akhirat adalah di akhirat nanti. Bukan jannah. Bukan. Melihat Allah. Itulah iliyin. Surga tertinggi, iliyin di atas. Enggak ada lagi neraka surga. Neraka surga untuk makomat antum deh. Antum enggak di sini. Ya, tapi enggak apa-apa. Kalau kita masih meminta itu enggak apa-apa, syariat membolehkan kan? Supaya semangat sholatnya. Karena orang sholat itu kan ditakut-takutin. Mudah-mudahan jadi ikhlas. Apa maksudnya ya? Jadi ngecilin orang yang sholat ya, yang takut surga neraka ya? Enggak ya? Bukan kan? Jadi surga makrifatullah. Kenal Allah, melihat Allah, tahu Allah. Ya, itu surga. Lebih indah, lebih nikmat, lebih lezat daripada surga jannah. Yakin itu? Nah, jadi jauh sekali perbedaan antara nikmat ruqyatullah, melihat Allah, dibandingkan nikmat bidadari istana. Beda? Beda nggak nih? Beda. Dan segala sesuatu yang ada di sana, yang di akhirat dijanjikan, minta itu antum turun aja, antum bawa lagi makomatnya, asma wa sifat. Antum udah beda kan? Ruqyatullah kapan? Hari ini juga harus dapat. Dengan apa? Dengan satu disiplin ilmu dulu. Ya. Bukan dengan fisik, ya, ilmu dulu. Maka itikad antum kuat. Itulah musyahadah, menyaksikan Allah di dunia dalam arti makrifatullah yang telah terbuka pada hati orang yang arif billah. Itu hanya sebagian kecil dibandingkan dengan ruqyatullah di akhirat kelak. Bayangin. Walaupun demikian niscaya mereka akan mendapatkannya karena mereka telah menyaksikan Allah di dunia ini. Karena Allah berfirman di Al-Isra 17:72. Wa man kana fi hadhihi ama fa huwa fil akhirati ama wallahu sabilan. Barang siapa buta di dunia, maka di akhirat lebih buta lagi dan tersesat pada jalan yang lurus. Kalau dibalik, barang siapa yang sudah terbuka mata di dunia, maka di akhirat lebih terbuka lagi kepada Allah. Kan boleh digituin. Nah, dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa mereka para arif bila telah mendapatkan jaminan dari Allah. Antum sudah dapat jaminan, insya Allah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Karena mereka tidak buta terhadapnya di dunia ini. Suatu perkataan dari arif bila Maulana Syekh Abdul Wahab Syaroni Qaddasallahu sirahu dalam kitab Jawarihul Wadaruri. Itu sandaran yang berbagi.
Jadi apa sandarannya, referensinya kalau ingin memilih kaji ini? Yaitu kitabnya, catat, Jawahirul Wad-Daruri, dikarang oleh arif billah kita yang bernama siapa tadi? Abdul Wahab Syahroni, bergelar Qodosalahu Sirahu. Ya. Kemudian dinukil oleh Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi rahimahullah. Duduk. Itu sandarannya ya. Untuk ayat yang dibacakan terakhir. Hak Allah Ta'ala yang berbuat di balik hijab semua akhwat. Isinya ya, seperti bayang-bayang kayu di dalam air sungai yang seakan-akan merintangi jalan perahu. Adapun perahu yang tidak mau melewatinya karena menyangka itu kayu yang sebenarnya, maka ia termasuk yang terhijab. Paham ya, iktibarnya begitu. Banyak orang sering terkecoh seperti itu. Padahal kalau jalan nggak apa-apa, ya. Nah, jadi barang siapa yang terbuka hijab, ini saya dilihat bahwa yang berbuat pada segala perbuatan itu adalah Allah Ta'ala sendiri. Dan barang siapa yang tidak terbuka hijab, maka ia terdinding dari akhwan ini, sehingga ia tidak mampu memandang fa'il, pelaku yang sebenarnya itu dari Allah. Itu maka dikejar dengan ritual cara tadi. Ya, makhluk Tuhan di dunia ini merupakan perwujudan kasih sayangnya dan bukan kemarahannya. Kita ini bukan wujud dari kemarahan Allah, tapi dari kemurahannya, betul ya? Bukan kemarahannya. Karena dunia tidak dilumuri dosa sebelumnya, setuju? Enggak kan? Makanya segala perbuatan itu harus Allah semuanya, supaya antum selamat. Tapi karena antum sering pakai nama pakai nama Allah, maka perbuatan Allah marah. Paham gak? Jangan pakai selendangku, karena semua yang antum buat itu ada campur perbuatan Allah. Jadi besok kalau antum gaplok, yang gaplok itu Allah. Sini gaplok. Kalau duduknya sudah ribatullah, ya gitu. Itu jawabannya. Ya. Tutup kaji lagi. La haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada upaya, usaha dan kekuatan untuk berbuat kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung. Paham enggak? Sering diomongin enggak? Makna hakikatnya apa sih? Apapun juga enggak ada kerjaan tuh. Ada? Enggak ada kan? Apabila kita sampai kepada musyahadah maqamat ini, takwalah kita dengan tetap istiqomah, pegangan pendirian syara, adab akhlak kepada Allah, mengetahui dengan segala af'al Allah Ta'ala. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kaji ini bisa untuk menjembatani kepada kajian makrifat Jatullah hari Jumat insyaallah. Jangan khawatir kayaknya tinggi tapi nggak bisa diucapkan ya. Insyaallah andung doain aja bisa menjabarkan secara hukum fuad pikiran. Baiklah andung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.